Pengalaman membenci teman berbalik ke dirinya sendiri. Waktu itu terjadi pada tahun 1978. Waktu itu saya punya teman yaitu dari Banyuwangi. Dia asli dari Solo, Sragen, Jawa Tengah. Waktu itu dia sering ikut mobil saya. Waktu itu saya sopir bis kota, yaitu jurusan Lapangan Banteng, Grogol. Waktu itu dia sering berdiskusi dengan saya bahwa dia itu sebetulnya spiritual dari Jawa Timur. Dia sering berkelana di hutan Alas Purwo selama 15 tahun. Setelah dia ke Jakarta, dia waktu itu dekat dengan saya. Dia menceritakan sering meditasi, ketemu para leluhur, para sesepuh juga yang lainnya. Waktu itu dia sering datang ke rumah dan lama-kelamaan waktu itu berujung 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian waktu itu saya jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, waktu saya sakit, saya ada mimpi. Kamu bisa sembuh dari sakit kalau kamu mau pergi ke yaitu petilasan ke para leluhur kamu, terutama yaitu leluhur yang ada di puncak Jawa Barat, termasuk yang ada di daerah Kediri sama di Ponorogo. Waktu itu setelah saya jalani, waktu itu saya sakitnya yaitu kujur badan lemas sekali. Jadi waktu itu saya kalau istilah buang air suka istilah pendarahan. Jadi waktu itu ada mimpi saya harus datang di daerah puncak di mana petilasan yang Prabu Siliwangi. Saya diantar sama teman saya yang sering mengikuti saya itu. Dia bilang dia bisa berkomunikasi dengan yaitu yang Prabu Siliwangi dan para leluhur di sana. Tetapi waktu itu saya tidak percaya. Saya akhirnya lama-lama jengkel sama teman saya itu. Karena dia selalu menceritakan yaitu masalah bisa komunikasi dengan leluhur itu. Akhirnya saya memutuskan tidak ketemu sama dia sampai kira-kira 10 tahun. Saya tidak pernah berjumpa. Setelah 30 tahun kemudian, dia menemuin saya. Setelah ketemu saya diajak ke ziarah ke leluhur, yaitu di Pangeran Sambernyowo. Setelah di Pangeran Sambernyowo selesai ziarah, saya waktu itu sudah langsung bisa kontak dengan yaitu yang Mangkunegoro, yang Pangeran Sambernyowo. Terus dia bilang lah, sampean dulu sering maido sama saya. Kalau saya ajak ngomong tinggal pergi. Nah, sekarang kamu menjalani sendiri. Itu bagaimana rasanya? Saya bilang ya memang orang kalau belum menjalani sendiri itu biasanya tidak percaya. Malahan kalau diajak ngomong waktu itu memang saya tinggal pergi. Karena ya saya bilang itu nonsen. Memang saya dari dulu benci kalau orang itu bisa berkomunikasi dengan para leluhur. Itu saya waktu itu sangat membenci. Tetapi karena saya udah pernah mengalami jatuh sakit dan tidak bisa sembuh, bisanya sembuh ya kalau mau datang ke leluhur. Akhirnya saya menjalani juga dan akhirnya dibimbing oleh para leluhur. Juga
para leluhur sama goib-goib para leluhur semua membimbing saya. Jadi saya merasa tidak enak dengan teman saya yang tadinya saya itu 100% tidak percaya dan selalu menghina, akhirnya berbalik 180 terjadi pada diri saya sendiri. Jadi memang orang hidup itu ibaratnya cuman debu seumpamanya. Kalau yang kuasa mau niup ke utara ya jadilah ke utara, kalau ditiup ke timur jadi ke timur. Saya mengalami sendiri, jadi saya paling membenci kalau orang itu bisa menceritakan masalah komunikasi dengan para leluhur, komunikasi dengan alam. Itu waktu itu saya membenci. Tetapi karena sekarang saya mengalami sendiri, saya malah jadi nggak enak sama teman saya itu. Jadi orang itu memang kalau membenci itu kadang-kadang malah bisa berbalik ke diri sendiri. Makanya saya sekarang jadi hati-hati, tidak mau istilahnya maido sama orang lain karena belum mengalami. Jadi ya akhirnya beginilah ceritanya, orang kalau suka maido orang jadi malah mengalami sendiri. Itu rasanya kan jadi saya malu sendiri sama temen. Itu riwayat saya waktu itu. Saya masih seneng-senengnya yaitu nyopir bis kota. Jadi kalau ada orang yang cerita gini gitu, saya paling tidak senang karena nonsen. Tetapi karena semua itu udah diatur oleh Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa menolak. Memang kemauan kita itu kadang-kadang tidak sejalan dengan perjalanan alam. Memang saya dulu paling tidak suka hal-hal yang sifatnya itu mistik. Tetapi karena saya udah sering kali terbentur, yaitu pertama waktu saya SD, saya koma, istilahnya mati suri selama 1,5 tahun, dan setelah istilahnya di Jakarta saya juga mengalami sakit parah yang akhirnya ditolong oleh para leluhur juga. Akhirnya saya menyadari bahwa semua yang saya alami itu tidak luput dari perputaran alam. Jadi alam itu tidak bisa kita sepelekan dan tidak bisa kita selalu tidak mempercayainya. Hasilnya ya beginilah, jadi menimpa diri kita sendiri. Tadinya udah membenci, tadinya ini malah akhirnya menjalani sendiri. Itu namanya berbalik 180 derajat. Tapi sekarang ya teman saya sudah nggak bisa komunikasi lagi karena beliau sudah meninggalkan kita semua. Cuman saya yaitu jadi merasa nggak enak sendiri karena dulu sering tidak mempercayai apa yang dia alami. Ya beginilah pengalaman saya, yaitu dulu sering istilahnya maido, sering menghindar, akhirnya mengalami sendiri, yaitu dengan perjalanan hukuman dari Yang Maha Kuasa dikasih sakit, dan akhirnya kita bisa disembuhkan dengan kekuatan alam juga. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, para pirsawan semua yang mengikuti tayangan ini, saya ucapkan terima kasih, dan juga atas kebaikan Bapak untuk memberikan subscribe untuk tayangan saya ini. Mudah-mudahan bisa memperbaiki tayangan saya berikutnya. Begitulah riwayatnya orang yang suka
maido orang, jadi akhirnya menimpa diri sendiri. Sekian, terima kasih.